Ayo bangkit dalam tegak, maju dan hiduplah. Abadi semangatmu, harum mewangi abdimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategis. Adapun judul materinya yaitu meningkatkan kinerja bisnis melalui manajemen sumber daya manusia strategis. Pada materi ini ada tujuan pembahasan yang ingin kita capai. Adapun tujuannya yaitu berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, saya akan membahas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami konsep manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen sumber daya manusia strategis didefinisikan sebagai orientasi organisasi dan rencana tentang bagaimana tujuan bisnis dicapai melalui orang. Hal tersebut didasarkan pada 3 proposisi. Yang pertama, bahwa manusia atau orang adalah modal utama dalam keunggulan kompetitif. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang melaksanakan rencana strategis adalah orang atau manusia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan sistem pendekatan sistematis untuk mendefinisikan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen sumber daya manusia strategis adalah proses yang mengaitkan penggunaan pendekatan menyeluruh untuk pengembangan strategi SDM. Manajemen sumber daya manusia strategis membahas masalah-masalah yang luas berkaitan dengan struktur dan budaya, efektivitas organisasi dan kinerja, sumber modal yang dibutuhkan untuk masa depan, pengembangan kemampuan yang khas, manajemen perubahan, dan manajemen kemampuan. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua atau tujuan pembelajaran kedua. Adapun tujuannya yaitu mendefinisikan tantangan SDM strategis. Rencana strategis adalah rencana agar perusahaan mampu menyesuaikan kemampuan dan kelemahan internal dengan kemampuan dan ancaman dari luar untuk mendapatkan atau mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, dalam merumuskan SDM, manajer harus memperhatikan 3 tantangan mendasar. Adapun tantangannya yaitu, tantangan yang pertama adalah keharusan berorientasi pada produktivitas dan upaya peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian tantangan yang kedua adalah bahwa karyawan memiliki peran yang luas dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan. Kemudian tantangan yang ketiga atau tantangan yang terakhir adalah SDM harus terlibat lebih jauh dalam mendesain rencana strategi, bukan hanya sekedar melaksanakan rencana strategi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan atau bisa saya jelaskan. Tujuan pembelajaran selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbina. Saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia strategis terhadap kinerja organisasi. Adapun konsep bahwa kinerja merupakan fungsi yang pertama yaitu kemampuan, motivasi, dan kesempatan atau disingkat juga dengan AMO, Ability, Motivation, Opportunity. Kinerja individu karyawan terdapat kinerja organisasi berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri. Karyawan yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan kemampuan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kinerja yang tinggi juga. Adapun variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu usaha atau motivasi. Karyawan yang mempunyai motivasi akan berpengaruh tinggi terhadap kinerja
karyawan. Adapun variabel yang ketiga yaitu kesempatan atau peluang usaha. Karyawan yang mempunyai kompetensi tinggi, kemampuan yang tinggi, tetapi jika tidak memiliki kesempatan, maka akan tidak mendapatkan kinerja yang tinggi juga. Kesempatan akan didapatkan di dalam lingkungan atau pihak, bisa saja dari pimpinan, rekan kerja, lingkungan, masyarakat atau keluarga. Itulah pengaruh dari kinerja karyawan terhadap organisasi. Adapun yang saya akan jelaskan materi kedua yaitu tentang struktur organisasi. Struktur organisasi memiliki 3 model struktur. Yang pertama yaitu model mekanistik, sangat mekanistik, dan yang ketiga yaitu model organik. Model mekanistik, pada organisasi bentuk model mekanistik ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu formalisasi yang rendah, sentralisasi yang rendah, ada span of control atau rentang kontrol yang mempunyai ciri komunikasi yang vertikal atau tertulis. Yang kedua yaitu sangat mekanistik. Pada organisasi ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, pelatihan atau pengembangan yang bersifat formal atau wajib. Central of control-nya yaitu mempunyai tingkat moderat yang lebar dan mempunyai komunikasi yang horizontal, mempunyai ciri komunikasi yang vertikal atau tertulis. Yang kedua yaitu sangat mekanistik. Pada organisasi ini mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yaitu formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, pelatihan atau pengembangan yang bersifat formal atau wajib. Central of control-nya yaitu mempunyai tingkat moderat yang lebar dan mempunyai komunikasi yang horizontal atau verbal yang sangat memerlukan pengalaman dalam melakukan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu model organik. Pada organisasi, model organik ini mempunyai ciri. Yang pertama yaitu formalisasi yang rendah, sentralisasi yang rendah, serta pelatihan yang sangat sempit dalam suatu organisasi. Sangat diperlukan pelatihan dan pengembangan karena sangat sempit. Dan central of control-nya yaitu berpengaruh dalam komunikasi dalam suatu organisasi. Itulah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merupakan sarana yang paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Penentu strategi MSDM dalam sebuah perusahaan yaitu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu strategi bisnis dan pengaruh lingkungan. Untuk memperluas konsep manajemen strategis, Batron dan Jeff 2012 menggambarkan model hubungan antara 3 tiang: lingkungan, sumber daya manusia, dan strategi bisnis. Untuk dalam sebuah perusahaan, untuk memaksimalkan sebuah tugas tentunya dibutuhkan oleh strategi MSDM dan sebagai penentu kemajuan oleh sebuah perusahaan. Untuk memberikan nilai tambah, strategi MSDM melalui orang-orang dalam organisasi dapat diasumsikan bahwa MSDM akan berdampak pada kinerja perusahaan. Sekian, terima kasih. Untuk memberikan nilai tambah,
Strategi MSDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem kerja kinerja tinggi dan budaya berkinerja tinggi. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai kinerja tinggi. Kinerja tinggi adalah hasil kerja yang optimal secara kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karyawan yang memiliki kinerja tinggi sangat diinginkan oleh semua pimpinan perusahaan, karena dengan adanya kinerja tinggi dari seorang karyawan, maka perusahaan juga akan memiliki kinerja tinggi pula. Artinya, apa yang diharap atau ditargetkan oleh perusahaan bisa dicapai. Baiklah, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai kinerja tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem kerja kinerja tinggi. Sistem kerja kinerja tinggi adalah seikat praktik SDM yang memfasilitasi keterlibatan karyawan, peningkatan keterampilan, dan motivasi. Pendekatan yang digunakan sistem ini disebut kinerja tinggi. Budaya kinerja diciptakan oleh sistem kerja kinerja tinggi yang mewujudkan cara berpikir tentang kinerja di organisasi dan bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan. Sistem ini berkaitan dengan mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik komplementer sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Sistem ini akan jauh lebih kuat berdampak pada kinerja. Contoh praktik kerja berkinerja tinggi, contohnya itu seperti tim-tim kerja yang menyerahkan diri sendiri. Maksudnya di sini karyawan diberikan kebebasan dalam melakukan tugasnya, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Google terhadap karyawannya. Penerapan sistem kerja ini tidak lepas dari proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap para karyawannya. Ya, itulah tadi penjelasan sedikit mengenai sistem kerja kinerja tinggi. Selanjutnya yaitu budaya berkinerja tinggi. Kita ketahui bahwa setiap perusahaan memiliki budayanya masing-masing. Budaya yang berbeda dari perusahaan satu dengan perusahaan lainnya itu dikarenakan landasan dan sikap yang dimiliki oleh setiap orang dalam sebuah perusahaan atau organisasi itu berbeda. Karakter dari sebuah budaya kerja itu sebuah hal yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Organisasi mencapai kinerja tinggi yang berkelanjutan melalui sistem kerja yang mereka adopsi sehari-harinya. Tetapi sistem ini tidak hanya dikelola dan dioperasikan oleh karyawan, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar kita. Baiklah. Pada akhirnya, kinerja tinggi adalah tentang cara meningkatkan kinerja melalui orang ini. Dapat dilakukan melalui pengembangan dan implementasi budaya kinerja tinggi yang melibatkan sistem kerja kinerja tinggi, di mana manajemen kinerja memiliki peran yang sangat penting atau memainkan peran yang penting. Budaya kinerja tinggi adalah budaya yang pencapaian tingkat kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi maksudnya di sini merupakan cara hidup seorang karyawan. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.